membagikan hasil analisis studi kelayakan bisnis saya yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Perusahaan Pabrik Bakso PT Midbul Indonesia di Karawang, Jawa Barat dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEM. Materi yang akan saya bahas di sini ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu membahas tentang identitas perusahaan, bab yang kedua tentang aspek legal bisnis, bab ketiga aspek pasar dan pemasaran, bab keempat aspek teknis, dan bab kelima ada aspek finansial. Masuk ke bab pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Midbul Indonesia. Alamatnya berada di kawasan International Industry City, Jalan Permata Raya, Karawang Barat, Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nama pemiliknya Gayu Sri Suryani. Bentuk perusahaan manufaktur, jenis produk yaitu bakso dalam kemasan frozen, bidang usahanya makanan, nomor teleponnya 021 sekian, dan jumlah karyawan ada 26 orang. Logo perusahaan bisa dilihat sendiri, di situ sudah tertera gambarnya. Selanjutnya ada visi misi. Visinya yaitu menjadikan pondok bakso terbesar yang menghasilkan bakso-bakso yang berkualitas tinggi, mengedepankan kepuasan konsumen, serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian mitra usaha. Sedangkan misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan dan kualitas produk bakso unggulan bagi pelanggan, yang kedua membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang ketiga selalu membuat kreasi, inovasi terhadap produk, yang keempat menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan income yang optimal. Selanjutnya gambaran umum potensi usaha. Bisnis adalah sebuah pembelajaran di mana dibutuhkan analisa yang sangat dalam tentang prospek dan kelayakan dalam usaha tersebut. Oleh karena itu, bisnis itu harus dimulai sejak dini sehingga kita memiliki banyak waktu untuk dapat memikirkan bagaimana usaha tersebut bisa terus maju dan berkembang serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bisnis makanan mempunyai pangsa pasar tersendiri, yaitu remaja dan masyarakat pecinta kuliner. Salah satu bisnisnya yaitu bisnis bakso. Bakso yang akan saya produksi atau akan saya kembangkan yaitu bakso dalam bentuk frozen dengan memasarkan bakso tersebut ke pasar, minimarket, supermarket, ke luar kota atau provinsi, bahkan sampai ke luar negeri. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berikut gambar struktur organisasinya. Yang paling atas ada presiden direktur. Di bawah presiden direktur ada 3 direktur. Yang pertama ada direktur keuangan, yang kedua ada direktur operasional, dan yang ketiga ada direktur pemasaran. Di bawah direktur keuangan ada administrasi keuangan serta akuntansi. Di bawah direktur operasional ada quality control, serta di bawahnya ada 3 bagian juga. Yang pertama ada pengolahan produksi, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga ada gudang. Serta direktur pemasaran juga terdapat 2 administrasi di bawahnya. Yang pertama administrasi pemasaran offline, dan yang kedua ada administrasi pemasaran online. Bab selanjutnya yaitu bab 2 tentang aspek legal bisnis. Yang pertama ada aspek legalitas. Nama perusahaannya yaitu PT Midbul Indonesia, bentuk perusahaannya PT, akte notaris dengan nomor sekian, izin usaha dengan nomor sekian, izin lokasi dengan nomor sekian, tanda daftar perusahaan dengan nomor sekian, serta NPWP dengan nomor sekian. Selanjutnya yaitu cakupan usaha dengan luas tanah yaitu luasnya 2000 meter persegi, luas gedung 1000 meter persegi, luas kantor 700 meter persegi, dengan kapasitas produksi per harinya yaitu 3.600 kemasan. Cakupan pasar nasional dengan modal dasar yaitu sebesar 10.670.260.000, modal ditempatkan sebesar 5.500.000.000, serta modal disetor yaitu sebesar 16.170.260.000.
Selanjutnya bab 3 yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pemasaran yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada produk, yang kedua promosi, yang ketiga tempat atau place, dan yang keempat ada distribusi. Yang pertama produk. Produk bakso yang dihasilkan yaitu bakso dengan bahan utamanya yaitu daging sapi segar. Bakso daging sapi adalah salah satu jenis olahan makanan yang sangat digemari di antaranya aneka jenis bakso lainnya. Salah satu jenis bakso ini memiliki serat yang renyah serta aroma dari daging sapi yang nikmat mampu menggugah selera konsumen. Yang kedua yaitu ada promosi. Sesuai dengan produk yang kami produksi, dalam hal ini termasuk ke dalam jenis makanan. Tentu saja kami memerlukan sistem promosi secara langsung seperti ikut serta atau mengadakan acara bazar, acara kuliner, penawaran penjualan secara langsung kepada calon-calon outlet marketplace yang dalam hal ini siap untuk menjual produk kami. Yang ketiga ada tempat atau place. Tempat yang digunakan oleh PT Midbold ini untuk memproduksi bakso yaitu di salah satu kawasan industri di Karawang. Karena tempatnya yang strategis untuk memproduksi olahan bakso dengan jumlah yang banyak, serta di situ juga merupakan tempat khusus untuk berbagai macam produksi. Karena tempatnya yang sangat luas sehingga produksi bisa berjalan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat ada distribusi. Sistem distribusi dalam perusahaan kami menggunakan sistem distribusi intensif dengan mendistribusikan produk kami ke sebanyak mungkin outlet marketplace yang dapat menjual produk kami ini. Selanjutnya ada aspek pasar, terdiri dari permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Pada perkembangan saat ini, perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung mencari atau menyukai bakso menjadikan makanan ini sering dicari oleh masyarakat, serta prospek permintaan di masa yang akan datang, seiring dengan perubahan hidup seseorang cenderung simpel dan praktis pada kehidupan masyarakat yang mayoritas orang menyukai makanan bakso, menjadikan permintaan terhadap kebutuhan bakso tidak akan hilang pangsa pasarnya di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada penawaran. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha bisnis ini untuk masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran yang memberikan nilai yang lebih dan manfaat bagi para konsumen, yaitu dengan cara melakukan inovasi produk serta rasa yang tidak bisa ditandingi oleh pesaing lain. Selanjutnya ada segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar atau market segmentasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT Midbold ini merupakan segmentasi geografis. Perusahaan melakukan penjualan dengan mendistribusikan kepada distributor atau agen-agen maupun grosir, minimarket, serta supermarket di berbagai daerah. Yang kedua, adalah pasar sasaran atau market targeting. Usaha bakso ini tidak memiliki target pasar yang khusus. Konsumen bakso ini terdiri dari anak-anak sampai orang tua dengan profesi yang beragam, mulai dari anak sekolah, guru, buruh pabrik, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah posisi pasar atau market positioning. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Midbold memposisikan produknya sebagai produk makanan yang sehat, pengolahan bakso menggunakan produk yang baik dan higienis, serta bebas dari zat berbahaya. Perusahaan ini juga memposisikan produknya sebagai produk yang praktis dan mudah didapat, serta kemasannya yang sangat praktis, bisa dikonsumsi untuk campuran makanan apa saja, terdapat di berbagai minimarket maupun supermarket terdekat. Selanjutnya bab 4 tentang aspek teknis. Pertama ada pasar sasaran. Sasaran pemasaran dilakukan oleh PT Midbold ini yaitu mencakup di semua daerah, baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan sampai ke luar provinsi. Selanjutnya kebutuhan lokasi. Di sini kebutuhan lokasi yang dibutuhkan oleh PT Midbold yaitu ada pasar, peralatan, bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya, dengan nilai yang berbeda-beda setiap kebutuhannya. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Surabaya dengan nilai 138.
Selanjutnya, bangunan dan gedung. Perusahaan membeli sebuah tanah luasnya 2.000 meter persegi serta bangunan tempat produksi sebesar 1.000 meter persegi, luas bangunan kantor 700 meter persegi, serta luas lahan parkir 300 meter persegi. Maka luas keseluruhan bangunan PT Midul ini yaitu 1.700 meter persegi. Berikut gambar denah bangunan yang sudah saya buatkan dengan keterangannya, yaitu produksi 1 mencuci bahan baku utama, produksi 2 penggilingan, produksi 3 pencampuran semua bahan, produksi 4 pencetakan adonan, dan produksi 5 yaitu pengemasan. Selanjutnya ada peralatan produksi. Peralatan yang digunakan oleh PT Midul dalam proses pembuatan bakso antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mesin penggilingan daging, yang kedua mesin pencampuran bahan-bahan atau adonan bakso, yang ketiga mesin pencetakan bakso, dan yang keempat ada mesin pengemasan bakso. Di sini ada juga peralatan produksi pendukung, yaitu berupa 4 kendaraan untuk mengangkut barang-barang yang sudah siap didistribusikan ke berbagai daerah. Selanjutnya, bahan baku. Penyediaan bahan baku dalam PT Midul ini menyediakan bahan baku utama maupun bahan baku pendukung dengan bekerjasama dengan supplier yang sudah terjamin kualitas produknya. Bahan baku utama yang digunakan yaitu daging sapi, karena bakso daging sapi lah yang banyak diminati oleh masyarakat. Di sini kami juga menggunakan daging sapi yang segar, karena semakin segar daging sapi, semakin bagus pula mutu bakso yang dihasilkan. Daging sapi yang digunakan hendaknya tidak banyak berlemak dan tidak banyak mengandung serat. Selanjutnya ada bahan baku pendukung. Yang pertama ada tepung tapioka. Penambahan tepung tapioka dimaksudkan sebagai bahan pengisi. Bahan pengisi dapat diartikan sebagai material bukan daging yang ditambahkan pada sistem emulsi. Dalam hal ini, bakso yang dapat mengikat sejumlah air. Selain itu, dapat memproduksi penyusutan selama pemasakan serta meningkatkan cita rasa. Yang kedua yaitu bumbu-bumbu. Bumbu yang ditambahkan pada pembuatan bakso ini yaitu bawang putih, merica bubuk, serta garam. Penambahan bumbu tersebut bermaksud untuk memberikan cita rasa sehingga produk bakso yang dihasilkan menjadi lebih gurih dan lezat. Selanjutnya ada proses produksi. Proses yang pertama yaitu untuk bahan baku daging sapi yang digunakan pada proses pembuatan bakso ini adalah jenis daging sapi berkualitas dengan kategori CL95 atau dengan kata lain komposisi daging sebanyak 95% dan 5% sisanya adalah lemak. Yang kedua, daging sapi kemudian akan digiling kasar, tujuannya agar memudahkan dalam proses pencampuran dan pembentukan bakso nantinya. Dalam proses pembuatan bakso ini digunakan sebagai campuran bumbu penyedap dan tepung tapioka sebagai pengikat dan membentuk adonan bakso. Proses yang ketiga yaitu daging digiling. Daging yang digiling tadi akan dicampurkan dengan semua bumbu dan tepung tapioka sampai tercampur merata. Setelah semua bahan sudah mulai tercampur dengan baik, maka campuran akan ditambahkan es batu. Perlu Anda ketahui bahwa es batu memiliki fungsi sebagai pembentuk tekstur kenyal pada bakso nantinya, sedangkan proses pencampuran ini akan berlangsung selama 10 menit. Selanjutnya proses keempat yaitu setelah tercampur sempurna, maka adonan siap untuk dibentuk menjadi bakso. Jadi adonan tadi akan langsung dimasukkan ke dalam mesin pembuat bakso. Setelah itu bakso akan keluar dalam bentuk bulat sempurna dengan ukuran yang seragam. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Pada PT Midul ini membutuhkan 26 tenaga kerja dengan manajer 3 orang, staf keuangan 2 orang, staf pemasaran 2 orang, staf produksi 2 orang, quality control 1 orang, operator produksi 12 orang, staf gudang 2 orang, serta keamanan 2 orang. Dengan masing-masing gaji per orang itu berbeda-beda, dan total gaji keseluruhan dari 26 tenaga kerja ini jumlahnya yaitu ada 47.600.000.
Selanjutnya ada siklus produksi. Di sini siklus produksi yang pertama yaitu barang datang dari supplier dan dimasukkan ke dalam gudang. Dimasukkan ke dalam gudang itu tujuannya untuk persediaan bahan baku agar proses produksi tetap berjalan dan tidak kekurangan bahan bakunya. Selanjutnya ada penggilingan daging. Setelah penggilingan daging ada proses pencampuran adonan. Setelah pencampuran adonan itu ada proses pencetakan bakso. Setelah pencetakan bakso itu ada pengemasan bakso, dan setelah pengemasan barang siap jadi dan siap untuk diantarkan ke berbagai daerah. Bab selanjutnya bab 5 yaitu tentang aspek finansial. Di sini ada harga. Dalam harga itu ada dua biaya, yang pertama ada biaya fixed dan biaya variabel. Yang termasuk dalam biaya fixed yaitu ada mesin penggiling daging, mesin pencampur adonan, mesin pencetakan, dan mesin pengemasan dengan jumlah keseluruhannya yaitu ada 56.400.000, dan biaya variabel diantaranya ada daging sapi, tepung tapioka, merica bubuk, garam, bawang putih, dan plastik kemasan dengan total keseluruhan yaitu 12.445.000. Selanjutnya ada biaya per unit. Biaya per unit dapat dihitung dengan rumus harga pokok sama dengan VC ditambah FC dibagi total sales dengan hasil 956 per unit. Yang kedua ada cost plus pricing dengan markup, dapat dihitung dengan rumus harga dengan markup sama dengan harga pokok per unit dibagi 1 min laba yang diinginkan dengan hasil yaitu 1.195 per unit atau harga yang dipakai. Dalam satu kemasan yaitu terdapat 20 unit bakso dengan harga per kemasan berarti 1.195 dikali 20 unit sama dengan 23.900 per kemasan. Dengan perkiraan laba yaitu dapat dihitung laba sama dengan harga per kemasan dikali jumlah produk yang akan dijual, yaitu sama dengan 23.900 dikali 3.600 kemasan per harinya. Jadi hasilnya yaitu 86.040.000 per hari. Dengan laba yang dihasilkan setiap 1 bulan yaitu sama dengan 86.040.000 dikali 24 hari, hasilnya yaitu 2.064.960.000 per bulan. Selanjutnya ada ramalan penjualan. Jumlah kemasan per hari yaitu sama dengan 3.600 kemasan. Kemasan per bulan ada 3.600 dikali 24 hari kerja per bulannya, yaitu sama dengan 86.400. Sedangkan kemasan per tahun yaitu ada 1.036.800. Dengan ramalan penjualan dalam tabel sudah dijelaskan di situ. Dengan total penjualan keseluruhannya yaitu ada 5.537.800 dan total XY-nya yaitu ada 12.550.000. Dengan total ramalan penjualan untuk tahun 2025 yaitu ada 1.429.800. Selanjutnya di sini ada kebutuhan investasi. Dalam kebutuhan investasi yaitu ada biaya pra-investasi. Di antaranya ada biaya pembuatan studi dan biaya pengurus izin-izin dengan totalnya yaitu 320 juta. Yang kedua ada biaya aktiva tetap. Yang pertama ada biaya aktiva tetap berwujud. Di antaranya ada bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, serta perlengkapan dengan total biayanya 4.902.100.000. Dan yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud, yaitu merek dagang dengan totalnya 15 juta.
Jadi total investasi yaitu ada 10.459.200.000 dengan modal sendiri yaitu 5.500.000.000 dan dana pinjaman ada 4.959.200.000. Selanjutnya di sini ada penyusutan. Yang disusutkan yaitu antara lain yang pertama mesin penggiling daging, yang kedua mesin pencampur adonan, yang ketiga mesin pencetakan, keempat mesin pengemasan, kelima mobil, 6 peralatan, yang ketujuh perlengkapan serta bangunan. Dengan jumlah keseluruhan penyusutan yaitu ada 1.730.420.000. Selanjutnya biaya operasional. Di antaranya ada bahan baku, tenaga kerja, listrik dan air, perawatan, biaya pemasaran, serta biaya transportasi dengan total keseluruhan ada 5.768.160.000. Selanjutnya ada arus kas. Kebutuhan investasi yaitu 10.459.200.000, modal pinjaman 4.959.200.000 dan bunga bank 20%, jadi hasilnya 991.840.000. Dengan perhitungan estimasi laba ruginya sudah berada di tabel. Dengan total keseluruhan IT pada tahun 2021 yaitu 6.045.808.000. Total IT untuk 2022 ada 6.138.192.000. Total IT 2023 yaitu ada 7.810.192.000. Total IT pada tahun 2024 itu ada 8.606.192.000 dan total IT untuk tahun 2025 yaitu 12.190.192.000. Selanjutnya ada perhitungan kas selama umur ekonomis dengan total IT keseluruhan yaitu dengan jumlah 40.790.513.000. Total keseluruhan kas bersih atau projit yaitu 49.442.613.000 dan total PV kas bersih atau PV projit yaitu 28.061.391.510. Selanjutnya ada penilaian kelayakan informasi. Yang pertama ada payback period atau PP. PP digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka investasi itu dikurangi dengan kas bersih tahun pertama. Di sini ada investasinya 10.459.200.000 dan dikurangi dengan kas bersih tahun pertama 7.776.228.000 dengan hasil yaitu 2.882.972.000 dengan hasil PP yaitu 1 tahun 4 bulan, maka investasi tersebut dapat diterima. Yang kedua ada Average of Return atau ARR, yaitu digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Dengan rumus yang untuk menghitung ARR yaitu IT rata-rata sama dengan total IT dibagi umur ekonomis dengan jumlah 8.158.102.600 dan hasil dari total ARR keseluruhan yaitu ada 0,77%. Selanjutnya di sini ada Net Present Value atau NPV, yaitu selisih antara penerimaan kas di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut.
dengan di sini total NPV-nya yaitu 17.602.191.510. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari project-nya lebih besar dari PV investasi, yang berarti NPV-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak. Yang keempat ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu digunakan untuk melihat tingkat kelayakan sebuah investasi. IRR juga bisa membantu investor dalam mengambil keputusan jika IRR lebih besar atau diskon faktor, maka investasi dijalankan. Di sini total PV project yaitu ada 28.061.391.510 dan PV investasi yaitu 10.459.200.000. Untuk PV project yang kedua yaitu 8.696.313.246 dan PV investasi yaitu 10.459.200.000 dengan total PV untuk project yang pertama yaitu 17.602.191.510 dan untuk NPV project kedua yaitu minus 1.162.886.754 dengan selisih 2%, yaitu selisih PV hasilnya 19.365.078.264 dan selisih untuk PV project dengan PV investasi yaitu 17.602.191.510 dengan total keseluruhan IRR yaitu 22% ditambah 0,0908% yaitu sama dengan 22,09%. Yang kelima yaitu ada Profitability Index atau PI. PI digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Rumus yang digunakan untuk mencari PI adalah PI sama dengan PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100 dengan hasilnya 2,6. Nilai PI lebih dari 1 maka diterima atau layak. Selanjutnya, kesimpulan aspek finansial. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama ada payback period dengan hasil pengukurannya ada 1 tahun 4 bulan, rata-rata industri 3 tahun, jadi keterangannya itu layak. Yang kedua ada IRR, hasil pengukurannya 0,77% dengan rata-rata industri 20%, keterangannya tidak layak. Yang ketiga ada NPV, hasil pengukurannya ada 17.602.191.510 dengan rata-rata industri 500 juta, keterangannya layak. Yang keempat ada IRR, hasil pengukurannya 22,09% dengan rata-rata industri 20% dan keterangannya layak. Yang kelima ada PI dengan hasil pengukuran 2,6, rata-rata industri 1,1, keterangannya layak. Untuk kesimpulannya yaitu PT Meatball Indonesia merupakan perusahaan pengolahan daging sapi menjadi bakso. Bakso yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu bakso frozen atau frozen food. Frozen food merupakan sebutan yang tak asing bagi makanan yang dibukukan. Makanan beku menjadi salah satu makanan yang praktis dan mudah dalam penyajiannya. Sesuatu yang praktis terutama soal makanan memang menjadi pilihan masyarakat modern saat ini. Frozen food digemari masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, PT Meatball ini sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Dari segi teknis dan pelayanan perusahaan ini juga sudah baik, strategi pemasaran juga sudah baik dalam menentukan target pasarnya sudah sesuai dengan produk yang dipasarkan. Dan juga dilihat dari segi keuangan, harga yang relatif terjangkau serta dalam penjualan perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Untuk daftar pustakanya, saya di sini mengambil dari internet, yaitu dari Remi tahun 2020 tentang pembuatan bakso daging sapi, dan yang kedua dari buku Dr. Kasmir SMM dan Jafar SEMM tahun 2003 tentang studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada testimoni dari beberapa orang. Yang pertama dari Safa Alifatika, yaitu perencanaan proyek yang bagus dan bisa direalisasikan untuk menghasilkan produk bakso merek baru yang berkualitas di kalangan masyarakat luas, serta menjadi tempat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Yang kedua dari Asia Lesia Simanjuntak, yaitu perencanaan proyek sangat baik. Ini dapat dijalankan sesuai rencana. Proyek ini akan menambah industri dan juga akan membantu para pedagang dalam memperoleh biaya yang lebih murah sebab tempat produksi jauh lebih dekat dan PT-nya sangat rapi dan juga menarik. Yang ketiga ada Elin Permatasari, yaitu dilihat dari beberapa aspek yang sudah dikaji, PT Meatball dikatakan layak sebagai perusahaan untuk dijalankan. Keuntungan yang dihasilkan pun cukup besar, ini bisa menjadi peluang untuk menarik para investor. Yang keempat ada dari Maisi, yaitu usaha yang didirikan oleh perusahaan PT Meatball Indonesia sangat bagus untuk dikembangkan karena saya melihat mulai dari identitas perusahaan, aspek legalitas, aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan sangat bagus dan menarik untuk dijalankan. Yang terakhir ada dari Rida Kholifatur Rusdah, yaitu strategi yang baik akan berdampak baik pula terhadap penjualan bakso di perusahaan PT Meatball ini. Selain itu, tampilan PPT-nya juga cukup menarik, keterangan yang ada sudah dijelaskan dengan sedetail mungkin. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan dari analisis studi kelayakan bisnis pada PT Meatball ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.